Kedua tetua Dalau Sword Sect keduanya hampir batuk darah pada saat yang sama ketika tubuh mereka meledak ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat gas abu-abu itu menyebar, satu untaiannya keluar seperti pedang. Targetnya bukan dua tetua tetapi lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, yang mencoba untuk secara diam-diam memanen buah emas cemerlang. Ekspresi Lu Songyi sangat berubah. Dia tahu itu tidak bisa bergerak dalam waktu, jadi dia mulai berteleportasi. Dia tahu bahwa teleportasi di sini sangat berbahaya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya. Sosoknya mulai mendistorsi dan hampir menghilang. Namun, dengusan dingin datang dari dalam gas abu-abu saat itu sedang mengisi dirinya. Setelah mendengus, gas abu-abu tiba-tiba menutup dan menerobos ruang terdistorsi. Dalam sekejap mata, itu menembus tubuh Lu Songyi tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Kamu! Ekspresi Lu Songyi sangat berubah dan dia akan berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mulai untuk melebar seperti balon. Adegan ini terlalu aneh. Tubuh Lu Songyi mencapai batasnya sebelum boom. Kultivator formasi jiwa pedang Dalau terpaksa meledak begitu saja. Bang bang bang. Suara itu masih bergema di dalam lembah sementara sejumlah besar daging dan darah menghujani tanah. Kabut darah samar perlahan mengelilingi darah itu. Dalam kabut darah, sebuah sosok mengenakan ungu perlahan berjalan ke lembah. Orang ini memiliki rambut panjang yang santai mengalir di belakang kepalanya. Wajahnya tidak tampan, tetapi ia mengeluarkan perasaan di luar dunia ini. Di jarinya ada dua sinar gas abu-abu bergerak di sekitar seperti dua naga kecil. Di pinggangnya ada tanda ungu dengan kata 7 diukir di atasnya. Wang penampilan Lin menyebabkan seluruh lembah menjadi benar-benar sunyi. Wajah Kuo Xingyi benar-benar pucat tanpa jejak darah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tangan kanannya mencengkeram pedangnya sampai jari-jarinya memutih. Kakak magang juniornya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Akhirnya, dia tidak bisa tahan lagi dan dia berlutut untuk muntah. Wajahnya sangat pucat. Adapun pemuda berjubah biru yang tampaknya tidak berasal dari Dalau Sword Sect, dia tampak lebih mabuk dari sebelumnya ketika dia mengambil napas dalam-dalam dari ini udara yang terasa seperti darah. Selain mereka bertiga, wanita bernama Qian Qin mengungkapkan ekspresi gelisah dan berjuang. Kultivasi dan mentalitas junior ini tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan kedua orang tua. Meskipun mereka berdua terguncang dan menyadari bahwa segala sesuatu telah pergi ke selatan, ekspresi mereka tenang dan hanya sedikit jelek. Ekspresi Wang Lin tenang ketika tatapannya menyapu masing-masing. Lalu tangannya secara acak menunjuk ke udara dan helaian gas abu-abu keluar dari daging yang tersebar di dalam lembah dan dengan cepat berkumpul bersama. Awan besar gas abu-abu terbentuk dan dengan cepat bergerak ke arah jari Wang Lin. Sejumlah besar gas abu-abu berkumpul ke jari Wang Lin untuk membentuk bola di ujung jarinya. Bola itu sangat keruh dan berisi kekuatan misterius, jadi ketika seseorang melihatnya, mereka tidak bisa menghentikan diri dari menatap. Mata Wang Lin tenang saat ia dengan santai meremas jarinya. Ada fluktuasi energi yang datang dari dalam bola, menyebabkannya menyusut sampai hanya seukuran kuku. Wang Lin meraihnya dengan tangannya, dan ketika dia membuka tangannya, bola gas abu-abu hilang. Si Fang Sekte Dalau Pedang memandangi token di pinggang Wang Lin sebelum berkata, kata untuk kata, Sekte Nasib Surgawi, murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin. Wang Lin menarik tangannya, lalu dia memandang si Fang dan berkata, jawab salah satu pertanyaan aku dan aku akan membiarkan satu kamu pergi hari ini. Si Fang mulai tertawa seolah-olah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit, lalu energi pedang yang kuat datang dari sarungnya di punggungnya. Energi pedang itu hijau, dan naik ke langit. Si Fang mencibir, Wang Lin, meskipun kamu adalah kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan, dengan kami berdua pada tahap awal bersama dengan kami harta pedang dari sekte, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur ketika terbuka dalam 1,5 bulan. Dia sudah mendengar desas-desus tentang daftar orang yang dipilih untuk memasuki Laut Roh Iblis Timur. Dia mendengar bahwa murid ke-7 Divisi Ungu yang baru diterima adalah salah satu dari orang-orang yang dipilih. Sekarang setelah dia melihat Wang Lin, dia memutuskan untuk bertaruh. Dia bertaruh bahwa Wang Lin tidak akan berani bertindak melawan mereka karena mereka berdua bisa membalas dengan kekuatan penuh dan akhirnya melukai dia. Ini akan mengacaukan perjalanan Wang Lin ke Laut Roh Iblis Timur. Tetua pendek itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak Wang Lin muncul, tetapi matanya telah tertuju padanya. Sekarang dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia diam-diam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut pengamatannya, orang ini bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa dengan cermat mempertimbangkannya sebelumnya. Daripada membuang-buang waktu berbicara dengan orang ini, dia lebih suka mereka bergabung dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekarang. Peluang mereka untuk menang melawan penanam jiwa transformasi tahap pertengahan dengan dua penanam jiwa transformasi tahap awal sudah tidak tinggi. Tetua yang pendek mengepalkan giginya, dan tanpa sepatah kata pun dia mulai bergerak. Dia menampar tasnya memegang dan bendera berwarna darah muncul di tangannya.
Dengan satu gelombang, kabut darah keluar dari bendera dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Terima kematianmu. Tetua pendek itu berteriak ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan kejam mengirim keluar telapak tangan. Beberapa sidik jari telapak tangan berdarah yang membawa bau darah tiba-tiba muncul di dalam kabut darah dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, tetua pendek menggigit lidahnya dan mengeluarkan sejumlah besar darah esensi. Warna darah ini memiliki sedikit emas, dan setelah dia batuk darahnya, dia mulai mengucapkan mantra. Dia melantunkan seperti hantu, membuatnya sulit untuk didengar, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul seolah-olah itu turun dari surga. Heavenly Ghost Devour. Setelah menyelesaikan nyanyian, mata tetua pendek itu menyala naik. Dengan teriakan nyaring, darah esensi yang sedikit keemasan mulai bergerak secara misterius, dan dalam sekejap mata, itu menghilang. Saat itu menghilang, kepala ilusi setinggi 100 kaki. Tiba-tiba muncul di belakang tetua pendek. Kepala ini sangat besar dan berwarna hitam kehijauan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan itu tampak seperti hantu ganas. Meskipun kepala itu ilusi, itu tampak seperti jasmani dan mengeluarkan aura dingin. Saat kepala muncul, itu mengeluarkan raungan dan terbang keluar dari belakang tetua pendek dan menyerbu ke arah Wang Lin. Kakak pendek berteriak, "Serang!" Si Fang mengepalkan giginya. Tanpa kata, tangannya membentuk segel dan menebas. Pedang di belakang punggungnya mengeluarkan nyanyian pedang yang menghancurkan bumi dan tiba-tiba menyerbu Wang Lin seperti naga ganas. Pada saat yang sama, Si Fang masih menemukan bahwa peluang mereka tidak baik, jadi dia meludah keluar seteguk darah esensi. Selanjutnya, dia duduk dalam posisi lotus dan menangkap darah esensi di tengah telapak tangannya. Lalu dia mengeluarkan raungan dan menamparnya di dahinya. Dengan bunyi guntur, tubuh Si Fang bergetar, dan bola cahaya hijau keluar dari dahinya. Di lampu hijau, jiwa asal Si Fang tiba-tiba terbang keluar, lalu dia membuka mulutnya dan menyilaukan, lampu hijau bersinar dari mulutnya. Lampu hijau berubah menjadi pedang selama jari dengan daun willow diukir di atasnya. Jiwa asalnya memasuki pedang ini dan dengan cepat mengejar energi pedang yang baru saja dia kirimkan. Terima kematianmu. Dua tahap awal tua-tua Dalou Sword Sekte Tetua sudah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di sana, dan pandangannya tetap sama. Dia mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, menekan udara, dan cahaya hitam muncul di jari-jarinya. Jari kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu jiwa mati. Dengan satu jari, semua rumput di lembah berubah warna menjadi coklat, dan bahkan dedaunan yang sudah layu mulai runtuh. Mereka tidak hanya runtuh di luar, bahkan akarnya runtuh. Beberapa telapak tangan berdarah yang menyerang ke arah Wang Lin sekarang bertabrakan dengan jarinya, dan tanpa jeda, mereka semua segera runtuh. Namun, jika mereka baru saja runtuh, maka itu tidak akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari jari kematian. Cetakan darah yang pecah perlahan-lahan mundur, tetapi sebelum bisa mundur jauh, segera ditarik kembali ke jari Wang Lin karena kekuatan jari kematian. Adegan ini terjadi sangat cepat. Dari luar, sepertinya ketika ibu jari Wang Lin menekan telapak tangannya yang berdarah, mereka diserap oleh ibu jarinya, dan sekarang memiliki warna merah darah. Setelah menyerap kekuatan telapak darah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Tidak hanya ibu jari tidak berhenti, itu bergerak lebih cepat. Wang Lin memotong energi pedang dari Si Fang dan kemudian segera menekan ibu jarinya di antara alis kepala hantu. Mata kepala hantu melepaskan cahaya hantu, dan pada saat ibu jari Wang Lin tiba, ia membuka mulutnya dan menelan Wang Lin. Jempol. Mata Wang Lin menyala dan dia tersenyum. Karena kamu ingin melahap, maka aku akan membiarkan kamu melahap isimu. Dengan itu, ibu jari Wang Lin mulai memerah saat dia mendorong semua kekuatan yang telah dia serap dari telapak tangan yang berdarah ke kepala. Pada saat yang sama, sepotong kekuatan destruktif dari jari kematian yang bisa menghancurkan segala sesuatu memasuki kepala juga. Kepala hantu segera mulai berkembang. Sebuah tangisan datang dari kepalanya ketika dia segera mulai mundur, tetapi dia hanya mundur 30 kaki sebelum dia meledak dengan ledakan. Mantra hidup tetua yang pendek itu rusak, menyebabkan wajahnya segera menjadi pucat dan mengeluarkan banyak darah. Matanya dipenuhi dengan teror ketika dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar takut. Dia pernah menggunakan mantra Heavenly Ghost Devour melawan seorang penanam jiwa transformasi tingkat menengah. Meskipun kultivator transformasi jiwa tingkat pertengahan itu dapat mematahkannya pada akhirnya, ia dalam bahaya sepanjang waktu. Tapi Wang Lin bisa memecahkannya begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak lari? Wang Lin dengan dingin melihat kemana kakak pendek itu melarikan diri dan menampar tasnya mengeluarkan pedang surgawi. Dari dalam pedang langit terdengar suara arogan Suli Guo. Cucu, jangan lari. Kakek musuh akan membiarkan adik lelakiku yang junior bermain denganmu. Begitu suara itu datang dari pedang terbang, pedang setengah bulan segera menyerbu ke arah tetua pendek. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam hampir sekejap, Wang Lin memecahkan telapak tangan yang berdarah, menghancurkan kepala hantu, dan menyebabkan tetua pendek itu lari untuk hidupnya. Pada saat ini, energi pedang Si Fang dengan cepat mendekati Wang Lin.
Wang Lin berbalik dan melihat jiwa asal Si Fang, yang berada di pedang kecil di belakang energi pedang. Ekspresinya tetap sama, tubuhnya tidak bergerak, dan dia hanya mengangkat lengan kirinya. Energi benda langit logam tiba-tiba datang dari lengan kirinya dan memenuhi lembah. Pada saat yang sama, lengan kirinya seperti matahari melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pusaran perlahan mengembun di pusat telapak tangannya. Energi spiritual surgawi 4 siklus logam, kata Wang Lin lembut sambil mendorong telapak tangannya ke depan dengan lembut. Dengan serangkaian suara gemuruh, pusaran emas di tangannya tiba-tiba terulur dan langsung bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di lembah, dan bahkan banyak gunung di sekitarnya mulai runtuh. Setelah energi pedang adalah pedang kecil dengan daun willow terukir di atasnya. Itu dibebankan melalui udara melewati tabrakan dan langsung menuju area antara alis Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat, jadi meskipun Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, bahkan ia tidak ingin mengacaukan dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal yang pergi keluar dengan menggabungkan jiwa asal mereka dengan mantra menyelamatkan hidup mereka. Namun, ini hanya benar sebelum dia memiliki Soul Lasher. Sekarang, ekspresinya bahkan tidak berubah. Dia dengan cepat mundur ketika dia menyentuh tasnya memegang dan bayangan hitam tiba-tiba muncul, menghancurkan penghalang suara tepat ketika itu keluar. Oleh kekuatan yang kuat, dan kecepatannya segera menurun. Ada suara garing lainnya ketika cambuk menghantam pedang. Raungan kemarahan datang dari pedang kecil itu, dan nyala api hijau tiba-tiba mengembun di sekitarnya. Itu menerobos ruang dan segera muncul 3 inci dari dahi Wang Lin. Oh, putus asa sekarang? Wang Lin dengan cepat mundur ketika cambuk bergerak dengan kecepatan kilat menuju pedang. Dengan serangkaian suaranya, cambuk mendarat di pedang kecil, menyebabkan serangkaian jeritan menyedihkan datang dari itu. Pada akhirnya, sejumlah besar gas hitam mengalir keluar darinya. Segera berhenti menyerang Wang Lin dan berbalik untuk melarikan diri, kecuali sekarang cahaya pada pedang itu sangat redup. Sejumlah besar gas hitam keluar dari pedang kecil dan berubah menjadi bentuk Si Fang. Dia saat ini sangat lemah, seolah angin sepoi-sepoi yang lembut bisa membuatnya pingsan. Si Fang ingin kembali ke tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak akan memberinya kesempatan itu. Sama seperti jiwa asalnya hendak mengembun, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan sinar lampu hijau keluar. Targetnya bukanlah jiwa asal Si Fang tetapi tubuhnya. Si Fang menyaksikan ketika lampu hijau berubah menjadi monster raksasa. Bagian yang paling menarik dari monster ini adalah mulutnya yang tajam. Pada saat ini, mulut yang tajam bergerak dengan kecepatan kilat saat turun dari atas, lalu menembus kepala Si Fang dan menusuk ke dalam tubuhnya. Tubuh, esensi, darah, dan daging Si Fang, bersama dengan sisa energi spiritual surgawi dan apapun yang dapat dimakan, dihisap dalam sekejap. Pada akhirnya, semua yang tersisa adalah mayat. Jiwa asal Si Fang yang baru saja terbentuk dari pedang kecil menatap dengan heran apa yang baru saja terjadi. Dia berbalik untuk memberi Wang Lin pandangan ganas sebelum terbang ke arah junior di kejauhan. Ada 4 junior, 2 pria dan 2 wanita. Si Fang sama sekali tidak ragu-ragu ketika dia menyerang Kuo Xingyi. Kuo Xingyi bingung. Dia tidak tahu mengapa tetua itu menuntut ke arahnya. Visinya tiba-tiba menjadi gelap dan tiba-tiba ada luka di dahinya. Itu adalah pedang kecil, yang menembusnya. Tubuh Kuo Xingyi bergetar dan matanya redup. Namun, matanya tiba-tiba bersinar sekali lagi, tetapi ada rasa kelemahan yang kuat datang dari mata itu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat adegan itu dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa kepemilikan itu tidak sederhana, bahkan si Tunan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk menyelesaikan kepemilikan. Namun, tetua ini dapat segera mendapatkan kembali kewarasannya dan sepertinya dia telah menyelesaikan sebagian besar proses kepemilikan. Hal ini mengejutkan Wang Lin. Pada saat ini, Kuo wajah Xingyi pucat. Dia menatap Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator Wang, semuanya adalah kesalahan aku kali ini. Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan memberi kamu metode teknik kepemilikan cepat ini. Aku juga bersumpah dengan jiwa aku yang sebenarnya bahwa aku tidak akan pernah membicarakan masalah ini di sini hari ini." Dengan itu, Si Fang melambaikan tangannya, dan selain dari Qian Qin, 2 lainnya segera meledak dan mati. "Rekan kultivator Wang, gadis ini, Qian Qin, masih perawan. Aku memiliki mantra yang dapat menggunakan perawan untuk menyembuhkan luka kamu. Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan menghadiahkan itu untuk kamu juga." Jantung Si Fang berdebar sangat kencang saat dia memandang Wang Lin. Jika dia tidak dipaksa ke sudut, dia tidak akan memohon seperti ini. Tubuh Qian Qin gemetar setelah mendengar kata-kata Si Fan. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi kompleks sebelum mengepalkan giginya, berlutut ke tanah, dan dengan lembut berkata, "Aku mohon senior untuk membunuh orang ini dan tetua Dalo Sword Sect lainnya. Qian Qin tidak punya apa-apa untuk diberikan, tetapi aku bersedia menghabiskan hidup aku melayani senior seperti sapi atau kuda." Wajah Si Fang suram, dan sedikit niat membunuh melintas di wajahnya mata. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu tahu jika ada sesuatu yang tidak normal ketika Sword Saint Ling Tianho kembali dari alam surga 200 tahun yang lalu?" 200 tahun yang lalu, Si Fang kaget.
Dia merenung sedikit sebelum matanya menyala. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, mungkinkah kamu berbicara tentang roh pedang itu? Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, ceritakan tentang hal itu. Si Fang merenung. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit berkata, aku hanya mendengarnya, jadi aku tidak tahu detailnya. Aku mendengar bahwa sin pedang itu berantakan ketika dia kembali, dan setelah itu, serangkaian pembunuhan terjadi di dalam sekte tersebut. Akhirnya, roh pedang yang tidak dikenal muncul dan bertempur dengan sin pedang. Setelah itu, roh pedang menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Wang Lin menatap Si Fang. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat ia dengan tenang berkata, tempatkan metode kepemilikan cepat kamu di batu giok dan berikan kepada aku. Si Fang mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, apakah kamu setuju untuk membiarkan aku pergi? Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan berkata, itu akan tergantung pada apakah apa yang kamu cetak pada batu giok itu nyata atau palsu. Si Fang mengepalkan giginya saat dia mengeluarkan batu giok dan mencetak teknik kepemilikan dan mantra penyembuhan di atasnya. Kemudian dia melemparkan batu giok itu langsung ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan mulai membacanya dengan akal ilahi. Dia langsung melewati mantra yang menggunakan perawan untuk menyembuhkan dan fokus pada teknik kerasukan. Mata Si Fang menyala, dan tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak. Dia menyerbu ke kejauhan dan hendak meninggalkan lembah. Wang Lin bahkan tidak menatapnya saat dia menunjuknya dengan jari kiri. Gas abu-abu yang melingkari jarinya tiba-tiba melesat ke arah Si Fang, memecahkan penghalang suara dalam proses itu. Si Fang segera menyadarinya. Dia menyentakkan kepalanya dan berteriak, Wang Lin, apakah kamu masih seorang kultivator? Tubuhnya berkedip. Dia akan berteleportasi, tetapi dia baru saja selesai memiliki tubuh ini, jadi semuanya dalam keadaan lemah. Tepat ketika tubuhnya mulai menggunakan energi spiritual celestial, dua helai gas abu-abu tiba-tiba melesat dan mendekatinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Murid Si Fang menyusut, lalu tubuhnya sedikit gemetar dan berhenti bergerak. Dua helai abu-abu sudah memasuki tubuhnya dan bersepeda melalui dia seperti orang gila di nadinya. Setelah 3 napas waktu, dengan suara keras, tubuh Si Fang tiba-tiba runtuh. Sejumlah besar daging dan darah menghujani dari langit lagi, dan gas abu-abu sekali lagi berkumpul dari daging dan kembali ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan akal ilahinya menarik diri dari giok. Teknik penguasaan cepat ini memang memiliki beberapa nilai. Wang Lin menyingkirkan batu giok dan melihat ke kejauhan. Disitulah bilah setengah bulan dan pedang surgawi berada. Tetua pendek itu terperangkap oleh mereka dan sedang menunggu pertanyaan Wang Lin. Wang Lin tidak segera pindah ke sana tetapi perlahan-lahan berjalan ke sisi barat lembah. Disinilah semua bunga berada. Dia berjongkok, mengambil buah, dan menciumnya. Tindakan Wang Lin menyebabkan binatang buas yang baru saja memakan tubuh Si Fang mulai dengan cepat memukuli sayapnya. Matanya menunjukkan keinginan untuk menyenangkan. Bahkan wanita bernama Qian Qian menjadi serius ketika dia melihat buah emas cemerlang di tangan Wang Lin, dan dia tidak bisa menahan nafas. Sektenya telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan buah emas cemerlang, tetapi mereka tiba-tiba bertemu dengan orang-orang dari Dalou Sword Sect. Dia awalnya berpikir bahwa semuanya diatur dalam batu, tapi kemudian ada perubahan tiba-tiba yang mengakibatkan adegan di depannya. Kemunculan tiba-tiba murid ke-7 divisi ungu Heavenly Fate Sect, Wang Lin, dengan mudah berubah semuanya. Wang Lin dengan lembut berbisik, jangan khawatir. Setelah nyamuk mendengar ini, ia dengan cepat mengangguk. Matanya berisi sedikit fanatisme. Saat Wang Lin memegang buah emas cemerlang, dia ingin menguji apakah buah ini bisa mengisi elemen logam dari surga yang menantang manik-manik. Jika tidak, maka dia hanya akan memberinya makan dengan nyamuk. Manik yang menentang surga hanya kehilangan elemen logam setelah pertempuran di makam Suzaku, itu masih kehilangan setengah dari elemen yang diperlukan. Wang Lin menempelkan buah emas cemerlang di dahinya, dan itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi kekecewaan dan mengendurkan tangannya. Aku terlalu tidak sabar. Bagaimana bisa menyelesaikan surga yang menantang manik dapat menjadi masalah yang begitu sederhana? 700 tahun berkultivasi, dan bahkan dengan keberuntungan aku hanya dapat menyelesaikan 4 elemen. Setiap penyelesaian diisi dengan bahaya, jadi aku percaya bahwa penyelesaian elemen logam terakhir ini juga tidak akan sederhana, aku hanya tidak tahu apakah Golden Spirit Root akan memiliki efek. Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu dia mengulurkan tangan dan sekitar 2 dari semua buah emas cemerlang terbang ke udara. Nyamuk menjerit karena mengisap dengan mulutnya dan melahap semua brilliant golden buah-buahan. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar nyamuk dan menyala terang 9 kali sebelum kembali normal. Melihat bahwa nyamuk tampaknya sudah cukup, Wang Lin tidak lagi memetik lebih banyak buah. Tangan kanannya membentuk segel dan mengirimkan sinar energi spiritual. Energi ini mendarat di bunga-bunga, menyebabkan mereka melepaskan cahaya keemasan. Cahaya ini sangat menyilaukan. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak mundur tetapi malah menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok. Dia menanamkan perasaan ilahi ke setiap giok dan menempatkan satu di sebelah setiap bunga.
Tidak jauh, wanita bernama Qianqin menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tidak memetik buah tetapi malah terlihat seperti sedang menyiapkan formasi. Mungkinkah memanen buah emas cemerlang, formasi yang diperlukan? Kebingungan di mata Qianqin meningkat. Setelah meletakkan batu giok terakhir, ekspresi merenung di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan rasa kejelasan. Menurut ingatan akan dewa kuno, hanya setelah buah ini tumbuh secara alami, matang secara alami, dan secara alami layu akan terbentuk Golden Spirit Root. Namun, aku tidak punya waktu untuk menunggu sekarang. Waktu yang dibutuhkan buah untuk sepenuhnya layu adalah acak, ini bisa memakan waktu berhari-hari atau bertahun-tahun. Aku tidak punya waktu untuk menunggu, jadi aku harus menggunakan mantra ini dari ingatan Tusi. Dewa kuno menggunakan tulang-tulang binatang iblis, tapi aku menggunakan batu giok, jadi efeknya mungkin tidak sebaik. Wang Lin merasa tidak berdaya tentang ini. Dengan betapa kuatnya dewa-dewa kuno, semua bahan yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Dia perlahan menjabat tangannya dan kemudian mengangkatnya untuk membentuk gerakan yang sangat aneh. Gerakan ini bukan meterai seorang kultivator, tetapi sesuatu dari ingatan dewa kuno Tus yang memiliki efek katalis. Ini adalah gerakan untuk mengaktifkan formasi. Wang Lin bergumam, "Mati!" Setelah dia mengatakan kata itu, seberkas cahaya kuning keluar dari tangan kirinya dan mendarat di sebuah batu giok. Saat cahaya kuning mendarat di batu giok mengeluarkan lengkingan nada tinggi. Tak lama setelah itu, batu giok meledak. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Bahkan Qianqin, yang berada di kejauhan, takut. Namun, meskipun batu giok telah meledak, lampu kuning tidak menghilang tetapi menjadi lebih kuat. Ketika batu giok meledak, lampu kuning keluar dan mendarat di sepotong batu giok lain. Setelah itu ada serangkaian ledakan. Hampir seketika cahaya kuning menyentuh batu giok, itu akan menyebabkannya meledak menjadi debu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Setelah beberapa saat, cahaya kuning menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang emas dan tidak berbeda dari warna bunga. Cahaya keemasan mengelilingi semua bunga, menyebabkan mereka perlahan menyusut seolah-olah mereka akan jatuh dari batangnya. Tidak hanya bunganya, tapi bahkan buah emas cemerlang mulai menyusut dan perlahan layu. Bahkan batangnya sama, seolah-olah mereka semua dipanggang oleh panas yang hebat. Adegan ini menyebabkan binatang buas mengeluarkan serangkaian tangisan sedih dan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa itu sangat dipercaya Wang Lin, itu akan turun untuk mencuri buah-buahan. Adapun Qianqin, hatinya terluka saat dia menatap brilian golden yang layu. Buah-buahan hatinya berdarah dan sakit untuk buah yang layu. Ekspresi Wang Lin normal, tapi matanya sangat serius saat dia diam-diam menatap brilian golden fruits yang layu. Seluruh atmosfer lembah menjadi berat. Tidak butuh waktu lama untuk semua kelopak bunga emas jatuh. Namun, kelopaknya tidak jatuh seperti bunga normal. Sebagai gantinya, mereka mencair menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah kelopaknya datang, buah emas cemerlang. Mereka juga meleleh menjadi tetesan cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah itu batangnya. Seluruh proses ini berlangsung setengah dupa. Setelah periode waktu itu, tidak ada yang tersisa di tanah. Nyamuk itu menangis dengan sedih. Kepalanya melonggarkan dan mulai mencibir di udara. Mata Wang Lin menyala saat dia berjalan menuju tempat buah emas cemerlang dulu. Dia melihat tanah dan tiba-tiba matanya bersinar cerah. Dia berjongkok dan tangan kanannya perlahan menggali tanah. Dia tersenyum ketika dia menarik tangannya kembali dan sesuatu yang bersinar seterang matahari muncul dengan tangannya. Dia telah mengeluarkan benda misterius yang tampak seperti ginseng dengan 4 kumis dan bersinar seperti matahari. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan mendapatkan perasaan yang sangat hangat. Wang Lin diam-diam berpikir, 4 kumis Golden Spirit Root? Jika aku membiarkannya terbentuk secara alami, setidaknya bisa mencapai 5 kumis. Nyamuk di langit benar-benar terpana ketika menatap akar di tangan Wang Lin. Pandangan seperti ini belum pernah muncul di matanya sebelum lahir. Tatapan ini dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Qianqin juga membuka mulut kecilnya saat dia menatap akar di tangan Wang Lin, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah ketidaktahuannya sendiri. Penggunaan sejati buah emas cemerlang ini adalah untuk memanen akarnya. Wang Lin memetik 1 kumis dan menekannya ke dahinya. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah. Objek ini lebih efektif daripada buah emas cemerlang dan bisa membuat elemen logam dari surga menantang manik meningkat sedikit. Namun, jumlahnya terlalu kecil. Dia menghitung bahwa bahkan jika dia menyerap seluruh akar ini, itu hanya akan meningkatkan elemen logam hingga 10%. Dia menghela nafas ketika dia memetik kumis dan melemparkannya ke nyamuk, yang matanya masih berisi sedikit kegilaan dan keinginan itu tetapi menahan diri untuk tidak turun. Nyamuk itu mengeluarkan tangisan bahagia saat ia dengan cepat terbang untuk menangkap kumis itu. Dengan satu hisapan, itu benar-benar menelan kumis. Hanya 2 dari 4 kumis yang tersisa. Setelah nyamuk melahap kumis, kegilaan di matanya perlahan menghilang. Kali ini, ia mulai bersinar, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak berakhir dan terus bersinar. Akhirnya, nyamuk perlahan-lahan melengkungkan sayapnya dan seluruh tubuhnya meringkuk bersama.
Cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi lebih kuat sampai terbentuk kepompong emas yang benar-benar mengelilingi nyamuk. Kepompong emas itu perlahan-lahan menjadi gelap karena sepenuhnya mengelilingi nyamuk, sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Mata Wang Lin menyala dan dia memaksakan indera ilahi ke dalam kepompong. Setelah mengamatinya sedikit, ia mengungkapkan senyum bahagia. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta, akhirnya akan berevolusi. Kekuatannya akan meningkat banyak kali ini. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kepompong emas dimasukkan ke dalam tas pegangan. Setelah menyimpannya, dia merenung sedikit dan melambaikan tangannya, menyebabkan sinar lampu hijau muncul. Ketika lampu hijau muncul, itu berubah menjadi katak guntur raksasa dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Matanya dipenuhi kemalasan. Namun, kemalasan ini benar-benar hilang ketika melihat dua kumis di mata Wang Lin. Tatapan malas berubah menjadi tatapan serius. Wang Lin samar-samar tersenyum, lalu ia memetik satu kumis dan melemparkannya ke kodok guntur. Perut kodok guntur melebar dan lidah merah keluar dari mulutnya. Kumis yang ada di udara menghilang tanpa jejak. Raungan guntur datang dari katak guntur, lalu perlahan-lahan mulai menutup matanya seolah-olah sangat lelah. Wang Lin mendesak ke udara dan mengembalikan kodok guntur kembali ke tasnya yang dipegang, lalu dia memandangi wanita itu, Qian Qin, yang masih menonton. Ketika Qian Qin memperhatikan tatapan Wang Lin, tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat membungkuk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, aku bisa mendapatkan Golden Spirit Root ini berkat keberuntungan kamu. Kamu bisa mengambil kumis terakhir ini. Dengan itu, Wang Lin memetik kumis terakhir dan menyingkirkan akar utama untuk tubuh aslinya. Dia mengambil satu langkah, kemudian tubuhnya berubah menjadi gas hijau dan menghilang tanpa jejak. Qin Qin terkejut dan secara tidak sadar menangkap kumis yang melayang ke arahnya. Segala sesuatu di depannya seperti mimpi, dia tidak akan berani percaya itu semua benar. Ketika dia memalingkan kepalanya, pria bernama Wang Lin sudah pergi tanpa jejak. Qin Qin berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum menyingkirkan kumis itu. Dia berjalan ke arah sesama anggota sekte, lalu menghela nafas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman tanah ini. Disinilah tetua pendek dari Dalou Sword Sekte duduk dalam posisi lotus di pohon raksasa dengan wajah yang sangat pucat. 1 inci dari alisnya adalah pedang setengah bulan, yang sepertinya mengambang di sana. 1 inci di atas kepalanya adalah pedang surgawi, itu juga hanya mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, itu mengeluarkan energi pedang yang kuat. Setelah melihat Wang Lin tiba, pria tua itu menghela napas lega. Rekan kultivator Wang Lin, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini akan memberitahu kamu apapun yang ingin kamu ketahui tanpa satu kebohongan. Tetua pendek itu tidak berdaya karena budayanya lebih lemah dan hartanya lebih buruk. Wang Lin bahkan tidak harus mengejarnya, yang harus dia lakukan adalah melemparkan 2 harta kepadanya dan itu sudah cukup untuk membuatnya gila. Pedang terbang itu tidak terlalu buruk. Meskipun sangat kokoh, energi pedang tidak terlalu kuat. Namun, kekokohan ini adalah masalah besar baginya juga. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak berpengaruh pada pedang terbang. Jika bukan karena fakta bahwa dia berlari untuk hidupnya, dia akan melakukan apapun untuk mengambilnya sehingga dia bisa mempelajarinya. Apa yang benar-benar menyebabkan tetua pendek benar-benar menyerah adalah pedang setengah bulan yang aneh ini. Pisau setengah bulan ini seperti dewa perang purba yang memanen kehidupan. Kecepatannya terlalu cepat, dan sepanjang waktu, itu sangat dekat dengan kepalanya. Seolah-olah itu memiliki cengkeraman yang kuat di lehernya, jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Akibatnya, bagaimana mungkin si tetua yang pendek berani berlari lagi? Sama seperti ini, dengan pisau dan pedang menunjuk ke arahnya, dia menunggu kedatangan Wang Lin. Pahitnya hatinya sangat kuat. Dia menyesal datang ke sini dengan Si Fang dan menyinggung iblis ini. Dia tidak bisa diganggu tentang apakah Si Fang masih hidup atau tidak, semua yang dia khawatirkan adalah bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Helai gas abu-abu bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Dia dengan tenang berkata, beberapa tahun yang lalu, ketika Sen Pedang kembali dari alam surgawi, adakah yang abnormal? Ragu dan mati. Berbaring dan mati. Katakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan Si Fang atau mati. Tetua pendek itu terkejut, tetapi dia dengan cepat berkata, ketika Sword Saint yang dihormati kembali, ada roh pedang menakutkan yang mengejarnya. Itu bertarung dengan Saint Pedang selama beberapa hari sebelum runtuh. Pedang suci itu menyegel spirit dari roh pedang jauh di dalam Laut Roh Setan Timur. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat bertanya, apa yang begitu misterius tentang Laut Roh Setan Timur, P. Tetua pendek tidak berani menunda dan berkata, Laut Setan Roh Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang besar di planet Tianyu. Ada banyak setan kuno di dalam sana. Setiap 10.000 tahun, kendali gerbang ke daerah itu mengubah kepemilikan. Kali ini milik Dalou Sword Sect aku. Gerbang dibuka setiap 5.000 tahun, dan setiap kali dibuka, setiap sekte mengirim murid untuk masuk untuk menangkap setan kuno. Menangkap iblis kuno hanyalah hal sekunder.
Alasan utama Laut Roh Setan Timur adalah uji coba berdarah. Begitu seseorang masuk, bahayanya sangat tinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa semakin sedikit orang yang keluar, semakin baik, karena manfaat sebenarnya adalah ketika kamu pergi, kamu akan menerima warisan roh iblis. Pada saat ini, mata tetua pendek itu dipenuhi dengan keserakahan. Setan Spirit Inheritance? Mata Wang Lin menyipit. Itu benar. Warisan roh iblis ini dapat mendorong kultivator satu tingkat penuh. Jika seseorang menerimanya selama tahap mencari Dao, maka itu akan mengurangi risiko dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tahap ascendan dengan banyak. Tentu saja, jika seseorang sudah pada tahap ascendan, itu masih akan membantu meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Jika seseorang berada pada tahap akhir ascendan, itu mungkin bahkan dapat membantu mereka mengambil langkah ke tahap incorporeal yin dan korporeal yang dan mendapatkan tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Ini adalah mengapa itu merupakan masalah besar bagi planet Tianyun. Ada banyak orang yang tamak, tetapi Laut Roh Setan Timur sangat berbahaya. Jika kamu menginginkan manfaatnya, maka kamu harus rela membayar. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling berprestasi di generasinya. Bahkan ada desas-desus bahwa hanya satu orang yang bisa keluar. Jika seseorang bisa melakukan itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang belum pernah dilihat sebelumnya, mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian matanya menyala. Dengan satu pikiran, Suli Guo tampaknya memperhatikan, dan pedang setengah bulan segera menyala. Dalam sekejap, pedang setengah bulan menembus kepala tetua pendek. Tubuh tetua pendek bergetar, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya redup. Dia menunjuk Wang Lin ketika matanya perlahan-lahan tertutup, kemudian dia jatuh ke tanah dan tetap tak bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang setengah bulan dan pedang surgawi kembali ke tasnya. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang. 3 batang dupa waktu setelah Wang Lin pergi, tetua pendek tiba-tiba membuka matanya dan lubang di antara mereka perlahan-lahan ditutup. Dia mengambil dalam nafas dan tampak putus asa. Dia berbalik dan menatap dengan kejam kekosongan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu ingin membunuhku?" Ya, itu tidak mudah. Orang tua ini mengolah metode 3 jiwa, yang memungkinkan aku bertahan hidup sampai mati 3 kali. Aku tidak berpikir aku akan menggunakan yang terakhir di sini. Wang Lin, begitu aku kembali ke Dalo Sword Sect, aku pasti akan menemukan cara untuk memaksa kamu mati kamu untuk membalas dendam aku untuk hari ini. Matanya memancarkan cahaya dingin ketika ia terbang ke kejauhan. Namun, tepat pada saat ia bergerak, 2 helai gas abu-abu diam-diam ditembakkan keluar dari hutan di hutan. Lembah. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka memecahkan penghalang suara ketika mereka mendekat. Ekspresi tetua pendek sangat berubah, dan tanpa ragu, dia berteriak, "Menyebarkan!" Dengan satu kata, sejumlah besar riak muncul di sekitar tubuhnya untuk memblokir 2 helai gas abu-abu. Pada saat yang sama, tubuh tetua pendek itu mundur selangkah. Setengah dari tubuhnya memasuki kekosongan dan dia baru saja akan pindah, tetapi dia sudah terlambat. 2 helai gas abu-abu benar-benar mengabaikan riak-riak dan langsung melewati mereka. Seperti 2 rantai liar, untaian gas abu-abu langsung masuk ke tubuh tetua pendek itu. Wajah lelaki tua itu berubah pucat dan senyum yang menyedihkan. Dia bisa merasakan 2 untaian siklus gas abu-abu seperti orang gila di dalam tubuhnya, dan dengan setiap siklus, dia akan kehilangan sebagian dari kekuatan hidupnya. Wang Lin terus bergerak di kedalaman Earth Northern Demonic Tanah. Gas abu-abu di sekitarnya terkadang tebal dan kadang tipis. Yang paling mencolok adalah beberapa untaian gas abu-abu yang terus bergerak di antara jari-jarinya. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke belakang dan menyeringai. Tak lama kemudian, seutas gas abu-abu datang dari belakang Wang Lin dan membentuk bola gas abu-abu di depannya. Setelah mengambil sekali melihat bola, Wang Lin mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika dia membuka tangannya, bola gas telah menghilang. Wang Lin bergerak seperti kilat, dan ketika dia terbang, dia berubah menjadi awan raksasa gas abu-abu saat dia masuk ke kedalaman bumi utara tanah iblis. Waktu tidak menunggu siapapun. East Demon Spirit Sea akan menjadi tempat yang sempurna bagi aku untuk berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah salah satu alasan untuk pergi. Yoi telah membantu aku sebelumnya, dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Setan Timur. Ada beberapa orang yang aku berutang, dan aku akan membayar semuanya. Aku harus pergi untuk mencoba dan membantunya. Ini adalah alasan kedua untuk pergi. Master Allseer peduli tentang nasib surgawi dan tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia ingin aku pergi, dia pasti punya alasan. Jika aku tidak pergi, aku akan menentang nasib, dan itu akan membuat sulit untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Ini adalah alasan ketiga untuk pergi. Aku hanya tidak tahu apakah aku akan beruntung menemukan sesuatu yang dapat membantu meningkatkan elemen logam di surga yang menentang manik. Jika manik yang menantang surga itu lengkap, itu mungkin akan memiliki manfaat besar bagi One Air dan bahkan mungkin membangunkannya. Wang Lin menyentuh dahinya dan menunjukkan ekspresi lembut yang mengingatkan. Sambil memikirkan Lim Wan, Wang Lin merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang dingin.
Lim Wan adalah satu-satunya yang berjalan ke dalam hatinya dan datang bersamanya ke planet Tianyun. Wan Wang Lin merenung sedikit sebelum mendesah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas abu-abu dan menghilang. Yang lebih dalam pergi ke bumi tanah iblis utara, semakin kuat binatang iblis menjadi. Di bagian dalam 150.000 km, bahkan ada binatang buas yang sekuat kultivator ascendan. Dalam 10 hari terakhir, tanah iblis utara bumi ditutupi oleh gas abu-abu yang tak berujung. Untaian gas abu-abu naik dari tanah dan mengambil kehidupan dengan itu. Namun, gas abu-abu ini tidak pernah pergi dalam jarak 150.000 km dari pusat, sehingga binatang buas terpencil tidak peduli dengan itu. Gas abu-abu ini juga hanya bertahan selama 10 hari sebelum menghilang, jadi itu tidak menimbulkan efek yang bertahan lama. 10 hari kemudian, hanya ada 6 hari tersisa sebelum pembukaan Laut Roh Setan Timur, jadi Wang Lin meninggalkan daerah ini. Berbeda dengan 10 hari yang lalu, sekarang ada niat membunuh yang sangat tersembunyi dan sedikit gas abu-abu bergerak di dalam matanya. Yang paling mencolok adalah 5 untaian gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya yang memancarkan suara angin menderu. Suara ini tampaknya mengandung kekuatan misterius, dan siapapun yang mendengarnya akan mendapat perhatian dari mereka. Seni pembantaian dapat dianggap berada pada tahap penyelesaian kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia berjalan keluar dari bumi utara iblis tanah dan menatap langit. Mengubah kekuatan hidup menjadi segel sulit. Dalam perjalanan ini, aku hanya bisa membuat 3 segel. Simbol abu-abu muncul di dahi Wang Lin. Simbol ini tidak rumit, itu diisi dengan kekuatan hidup. Setelah simbol muncul, segera mulai menyebar, dan itu menutupi tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, simbol lain yang identik muncul dan menutupi tubuhnya. Dengan total 3 kilatan, 3 simbol menutupi tubuhnya. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, lalu ia membentuk pedang dengan jarinya dan melambaikan jarinya. Ada suara gerinda dari titik kontak, tetapi jari itu tidak menembus. Laut Timur, Wang Lin melihat ke kejauhan dan mengungkapkan pandangan tekad. Ada tempat misterius di kehampaan di sekitar planet Tianyun. Dari kejauhan, ini hanya terlihat seperti tempat di mana banyak mengambang objek telah berkumpul, lautan objek mengambang yang tak berujung. Hanya ada 2 warna di sini, hijau dan merah. Semua benda mengambang di sini adalah 2 warna ini. Setiap 5.000 tahun, lautan benda mengambang ini memancarkan kekuatan misterius, dan banyak hal misterius diserap ke laut ini oleh kekuatan ini. Di antara hal-hal misterius ini adalah mayat dan harta. Apapun dan segala sesuatu dapat diserap. Tempat ini seperti harta karun raksasa yang hanya menyerap dan tidak pernah memancarkan. Jika kamu menginginkan harta, kamu harus masuk ke dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana tempat ini dibentuk. Rumor mengatakan bahwa ketika planet Tianyun terbentuk, tempat ini sudah ada sejak lama. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini adalah istana seorang jenderal celestial yang kuat. Kemudian, ketika alam surgawi runtuh, entah bagaimana itu berdampak dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, kehancuran yang dilihat semua orang ini hanyalah keadaan yang diciptakan oleh mantra yang kuat. Jika seseorang cukup beruntung untuk masuk ke dalam, mereka pasti dapat memulihkan istana celestial. Bahkan ada rumor bahwa tempat ini adalah terowongan yang terhubung ke ruang lain. Mungkin orang dapat menemukan lorong ke dunia di luar alam surgawi di sini. Secara keseluruhan, ada banyak desas-desus tentang tempat ini, dan setiap rumor ini dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah mereka memiliki beberapa fakta definitif. Lautan asalnya tidak diketahui ini berada di sisi timur planet Tianyun, jadi setelah waktu yang lama, itu disebut sebagai Laut Timur. Kembali ketika Allseer pertama menyelesaikan daunnya, ia mengundang beberapa teman, termasuk Sword Saint Ling Tianho sebelum hubungan mereka putus, dan menjelajahi tempat ini 3 kali. 2 kali pertama mereka kembali dengan tangan kosong, tetapi pada yang ketiga waktu, hanya setengah dari orang-orang yang kembali. Itu juga setelah waktu itu bahwa persahabatan Sword Saint Ling Tianho dan Allseer pecah. Bahkan sampai sekarang, mereka belum pernah membicarakan tentang apa yang terjadi pada ekspedisi ketiga itu. Namun, setelah itu, Allseer mengatakan satu hal. Ada iblis kuno di dalam sana. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milik planet Aku Tiantun, dan tempat ini akan disebut pintu gerbang ke Laut Roh Setan Timur. Kata-kata, iblis kuno, menyebar selama waktu itu dan diingat oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seseorang dari aliansi kultivasi datang untuk memeriksa Laut Roh Setan Timur. Namun, sehubungan dengan membiarkan orang luar masuk ke Laut Roh Setan Timur, Allseer, Ling Tianho, dan semua monster tua lainnya di sekitarnya memiliki pendapat yang jarang dan seragam tentang hal itu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun dari luar masuk. Tempat ini adalah area terlarang di planet Tianyun. Setelah situasi seperti ini untuk waktu yang sangat lama, Laut Setan Roh Timur ini secara alami menjadi area terlarang milik planet Tianyun. Tidak ada banyak tempat misterius seperti Laut Roh Setan Timur, tetapi juga tidak terlalu langka. Aliansi kultivasi tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan para kultivator planet Tianyun di tempat seperti itu, karena bagi mereka, itu tidak layak. Pembukaan Laut Roh Setan Timur setiap 5.000 tahun adalah peristiwa besar bagi planet Tianyun. Pada saat dibuka, akan ada fase pasang yang berlangsung selama beberapa bulan.
Fase pasang surut adalah ketika kekuatan misterius dari dalam Laut Roh Setan Timur menyebar ke seluruh wilayah yang sangat luas. Selama para kultivator ada di sana, mereka dapat melihat bahwa harta yang tak terhitung jumlahnya, mantra yang tak terhitung jumlahnya, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan diserap ke dalam Laut Roh Setan Timur. Setiap kali dibuka, semua monster tua di sekitar Tian Yun mengirim murid-murid mereka. Meskipun sangat berbahaya, itu hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, jadi sebaiknya risiko saja. Setiap kali gerbang ke Laut Roh Setan Timur terbuka, sejumlah besar orang masuk. Di ujung bawah, ada beberapa ratus, tetapi di ujung atas, ada lebih dari 1.000. Yang terlemah adalah pada tahap transformasi jiwa, sedangkan yang terkuat adalah orang yang telah menyentuh tahap Yin dan Yang. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi yang diizinkan, karena planet Tian Yun memiliki persyaratan yang sangat ketat pada orang yang bisa masuk. Siapapun di atas panggung Ascendan pasti tidak diizinkan masuk. Bagaimanapun, tempat ini digunakan untuk melatih murid semua orang. Bahkan ketika terbuka, itu hanya setengah terbuka sehingga mereka tidak akan mati di dalam. Namun, tidak ada yang mutlak, dan semuanya tergantung pada apa yang tersedot selama fase pasang. Jika ada sesuatu yang sangat menantang sehingga bahkan akan menggoda para monster tua ini, maka Laut Roh Setan Timur akan menjadi sangat hidup. Saat ini, masih ada 5 hari sampai Laut Roh Setan Timur terbuka. Tapi sudah ada banyak kultivator di luar Laut Roh Setan Timur. Para kultivator ini adalah semua orang yang akan memasuki masa ini. Mereka mengenakan berbagai pakaian yang berbeda, dan meskipun mereka berbaur, perbedaan antara masing-masing sekte sangat jelas. Para murid dari masing-masing sekte dikelompokkan bersama dan itu sangat hidup. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kultivator muncul di luar Laut Roh Setan Timur. Bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka datang dengan murid-murid mereka. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan menyebabkan keributan di antara para kultivator. Semua kultivator akan membuat jalan, karena mereka tidak berani memblokir jalan orang-orang ini. Pada hari ini, sinar merah hampir menutupi seluruh area di luar Laut Roh Setan Timur. Pada saat yang sama, bau darah tebal menyebar ke seluruh area. Ini menyebabkan lingkungan di sekitarnya tampak seperti dunia darah. Nenek moyang planet darah. Beberapa kultivator segera mengenali orang itu dari bau darah. Pada saat ini, semua orang menghentikan obrolan mereka. Dari dalam cahaya merah darah, giok raksasa berwarna merah darah perlahan melayang ke arah Laut Roh Setan Timur. Di atas batu giok raksasa duduk seorang wanita. Dia memiliki mata Phoenix merah, alisnya yang indah berisi niat membunuh, dan dia mengenakan jubah putih yang bila dibandingkan dengan batu giok merah darah di bawahnya, itu menciptakan kontras visual yang kuat. Meskipun dia duduk dalam posisi lotus, orang masih bisa melihat sosok langsingnya. Dia memiliki kepala rambut hitam, sutra, lembut dan wajah biji bunga matahari putih, kulit sehalus kristal, hidung indah, dan mata Phoenix merahnya bersinar seperti matahari terik menyinari danau di permukaan tetapi berisi tersembunyi kedalaman dan dingin di dalamnya. Jika seseorang secara tidak sengaja terperangkap di dalam matanya, mereka akan kurang beruntung. Dia duduk di batu giok darah dan terbang. Setiap orang yang melihatnya bergerak keluar dari tempat yang jauh, memungkinkannya untuk mencapai luar Laut Roh Setan Timur. Dia berhenti di area kosong. Sepanjang jalan, wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika giok darah akhirnya berhenti, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Putri leluhur darah, Yao Sisue. Beberapa kultivator segera mengenalinya. Leluhur darah Yao Xinghai adalah seorang monster tua terkenal di sekitar planet Tian Yun. Level kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah menantang All-Seer sebanyak 7 kali, dan meskipun dia kehilangan semua 7 kali, level kultivasinya lebih tinggi setiap kali. Terutama yang ketujuh, ketika dia memamerkan mantra darahnya yang mengerikan. Orang ini memiliki planet kultivasi sendiri di sekitar planet Tian Yun. Dia menangkap penduduk asli untuk memberinya darah guna mengembangkan teknik iblisnya. Yao Xinghai ini tidak pernah menerima murid apapun kecuali seorang gadis. Gadis ini adalah putri kesayangannya. Dia mengajarinya semua tekniknya dan bahkan membantu mengubah hidupnya dengan menentang surga agar kekuatan keturunannya terbangun. Dua ayah dan anak ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di planet darah dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Tetapi semakin mereka terisolasi, semakin sedikit orang yang mau mengacaukannya. Jangan bicarakan masalah ini di sini untuk saat ini. Di planet Bumi, salah satu dari 5 planet yang mengorbit planet Tian Yun, di luar susunan transfer besar di Sekte Xuan Yuan, Master Junior Sekte Xuan Yuan, Su Yunshan, diam-diam berdiri di sana. Meskipun dia terlihat tenang, dia terus-menerus memukul telapak tangannya dengan kipas di tangannya dan melihat ke kejauhan. Di belakangnya diikuti 3 orang. Ketiga orang ini semuanya berkulit putih, pria tua berambut. Meskipun mereka mengenakan pakaian sederhana, mereka mengeluarkan aura mengerikan, membuatnya terasa seperti udara di sekitar mereka menjadi tipis. Di tepi luar barisan transfer duduk beberapa ratus murid Xuan Yuan Sekte. Mereka duduk di berbagai sudut susunan transfer dan diam-diam berkultivasi.
Mereka menunggu perintah untuk menggunakan energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk merangsang energi surgawi di dalam array transfer untuk mengaktifkannya. Saat Sun Yunshan dengan lembut mengetuk kipas giok di tangannya, wajahnya tanpa ada tanda-tanda ketidaksabaran dan masih tenang. Tidak lama kemudian, sinar cahaya merah muda datang dari cakrawala. Sun Yunshan mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia kemudian menyingkirkan kipas angin dan melihat cahaya merah muda. Cahaya merah muda itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu tiba. Cahaya membuat lingkaran di sekitar area sebelum mendarat 10 kaki jauhnya dari Sun Yunshan, mengungkapkan seorang gadis berusia 20-an. Gadis ini mengenakan gaun merah muda dan kulitnya sehalus dan sejernih kristal, dia seperti orang yang terbuat dari batu giok. Dia mengeluarkan wangian yang akan membuat orang benar-benar mabuk olehnya. Gadis itu membusungkan pipinya dan dengan cepat berkata, "Kakak laki-laki, kamu berjanji padaku bahwa selama aku bisa membuatnya, kamu akan lepaskan aku." Sun Yunshan memandangnya dan berteriak, "Omong kosong. Isdemon Spirit Sea bukanlah tempat yang bisa kamu kunjungi dengan level kultivasi kamu. Meskipun ayah dalam kultivasi pintu tertutup, dia sudah memerintahkan agar kamu tidak boleh pergi. Chuan Yi, bawa dia kembali ke sekte." Salah satu pria tua di belakang Sun Yunshan maju selangkah dan berdiri di sebelah gadis itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Nyonya, tolong jangan menyulitkan Chuan Yi." Gadis itu mendengus. Dia bahkan tidak melihat Chuan Yi, dia menatap Sun Yunshan dan berkata, "Ibu setuju." Sun Yunshan akan berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi peduli dengan gadis itu ketika dia melihat cakrawala dan menunjukkan senyum. "Saudara Wang, aku telah menunggu kamu."